Selamat pagi, salam sehat, salam Brodio Patria. Perkenalkan, nama saya Mina Trisnawati Lumban Tobing. Saya pengajar dari dosen Nomensen Pematang Siantar. Untuk semester ini, mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah kajian kurikulum PKN. Di dalam kajian kurikulum PKN ini sudah terdapat RPS yang akan saya sampaikan, yang sudah saya lampirkan. Sedikit saya menceritakan tentang materi yang akan saya bawakan di dalam video. Ini adalah materi terakhir. Materinya adalah tentang evaluasi. Di dalam kajian kurikulum PKN, pada evaluasi, ini adalah akhir dari materi pelajaran. Di dalam evaluasi ini adalah bagaimana seorang mahasiswa nantinya bisa membuat suatu evaluasi di dalam pembelajaran. Di dalam RPS ini juga saya tuangkan itu bagaimana seorang mahasiswa bisa menciptakan suatu pengembangan pembelajaran yang bagaimana dikaitkan antara silabus dengan materi PKN untuk dibawakan ke dalam suatu pembelajaran nantinya jika dia langsung terjun ke dalam sekolah. Dia membuat bagaimana suatu pembelajaran itu menjadi sebuah menyenangkan atau bisa kita katakan sebagai seperti profil Pancasila, seperti kurikulum yang akan kita canangkan adalah kurikulum Merdeka Belajar. Sedikit saya ceritakan tentang evaluasi dari materi ini adalah nantinya mahasiswa ini akan dibuat seperti ada namanya metode ceramahnya, ada metode tanya jawabnya, atau ada metode diskusinya. Lalu di dalam penilaian mahasiswa ini ada yang namanya dinilai nanti sikap, ada penilaian UTS, kuis, UAS. Nah, di dalam semuanya ini sudah dirangkum di dalam RPS. Berikut video pembelajaran yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Salam sehat untuk kita semua. Kita hari ini masuk tentang evaluasi kurikulum. Hari ini sebelum kita memulai, ada baiknya kita membawakan dalam doa. Doa hari ini dibawakan salah seorang dari kawan kalian. Waktu dan tempat, saya persilakan. Baiklah teman-teman, kita berdoa dalam agama Kristen. Kembalikan Bapa mengucap syukur kepadamu, Kau masih memberkati kami di perjalanan sampai tempat ini, itu semua karena berkat dan kasih-Mu. Bapa yang baik, kami akan memulai pembelajaran kami pada hari ini, yang Bapa yang berkarya dalam pembelajaran kami, biarlah Bapa Engkau memberkati juga ibu dosen yang berikan kesehatan, bahkan setiap ejek yang boleh. Bapa, kami sambut pembelajaran kami pada pagi hari ini. Hanya dalam doa ini Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sebelum saya memulai, ada baiknya kita untuk mengabsensi dulu. Dengarkan namanya, tunjuk tangannya jika namanya saya sebutkan. Osin Simatupang, Hadir, Bu. Hartati Simatupang, Rosadina Sidabutan, hadir. Beliana Sitopo, Hadir, Bu. Lucy, Hadir, Bu. oke. Baiklah, jangan lupa absensi tetap berjalan dan tetap akan mendapatkan penilaian. Oke, untuk hari ini kita bawakan adalah tentang evaluasi. Oke, ini pengertian dari evaluasi. Jadi intinya sebenarnya evaluasi itu adalah penilaian. Karena apa yang kita pelajari dari kemarin tentang kurikulum, tentang isi dari kurikulum, semuanya itu berakhir pada evaluasi. Semuanya berakhir pada evaluasi. Karena evaluasi itu sama dengan penilaian. Nah, penilaian ini pun banyak jenisnya, bukan hanya satu. Oke, penilaian ini juga banyak jenisnya, bukan hanya satu. Ada yang namanya penilaian ini dalam arti kata bentuknya. Saya katakan bentuknya ya. Ada yang tes, ada yang pilihan berganda, ada lagi namanya statistik untuk penilaiannya. Nah, jadi
apa yang kita kerjakan semuanya itu di dalam bentuk nilai, value, itu dia. Nah, jadi seperti yang dikatakan dari si Bayan, dari si Beyan, apa kata dia? Ada yang bisa membacakan? Salah seorang? Ada yang bisa? Gak usah takut. Apa artinya? Yang artinya adalah pengumpulan bukti yang cukup untuk dijadikan dasar. Nah, dijadikan dasar dalam apa? Penetapan ada tidaknya perubahan yang terjadi pada anak didik. Nah, jadi semua yang dilakukan sama anak didik, baik dia dari tindakan, baik dari dia perilaku, terus baik dari sistem pembelajarannya, baik dari budi pekertinya, semuanya itu dirangkum dan dilakukan dalam sebuah penilaian. Itu kata si B dalam arti luasnya. Lalu menurut dari si Cross, apa katanya? Evaluation is a process which determines the action to which objective have been achieved. Yang artinya Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi di mana suatu tujuan telah dapat dicapai. Berarti menurut dari si Cross ini, semua yang dilakukan itu harusnya sudah dapat dicapai dalam arti kata ada hasilnya, ada penentunya, ada di akhir dari sebuah proses. Karena sebuah proses itu maka merupakan ada hasil. Karena semua ibarat kata kalau kita membuat tempe, ya sebelum terjadinya tempe dilakukan apa? Dilakukan apa? Sebelum terjadinya tempe. Sebelum terjadinya tempe. Fermentasi bagian dari proses, ya kan? Nah, sebelum dijadikannya fermentasi, apalagi yang dilakukan sebelum itu? Sebelum fermentasi, nih kalau saya bilang tempe atau tahu lah ya, tahu. Ini adalah hasilnya, kan ini adalah hasil. Ini hasil. Sebelum ke hasil akan ada banyak prosesnya. Apa itu salah satunya? Penanaman kacang, iya kan? Dari kacang nggak? Kacang apa? Kedelai. Kacang kedelai. Lalu sebelum kacang kedelai, setelah kacang kedelai, apa lagi prosesnya? Setelah penanaman, panen. Setelah panen, perebusan, penyortiran. Betul nggak? Nggak mungkin kita gunakan adalah yang gagal. Kalau gagal berarti hasil tempenya adalah gagal. Berarti penyuntingan atau sortir, penyortiran sama seperti hasil tadi. Kalau kita menginginkan hasil yang baik, maka kita harus menerapkan sesuatu hal yang baik. Maka kita harus memberikan sesuatu hal yang baik. Jadi prosesnya tidak main-main untuk menentukan hasil yang baik. Sama seperti kita di dalam pembelajaran ke SD. Jika kita ingin menjadi seorang guru, ingin anak didik kita itu menjadi seorang yang hebat, apa mungkin kita memberikan hal-hal yang buruk kepadanya, tapi kita inginkan hasilnya yang baik? Masuk akal nggak? Kita berikan pembelajaran yang salah, tapi kita ingin hasilnya nanti yang baik. Masuk akal? Berarti kita inginkan prosesnya yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Oke. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah menentukan nilai suatu objek. Menentukan nilai suatu objek yang berdasarkan suatu kriteria. Ada kriterianya. Apa kriterianya? Bermacam-macam, tergantung dari bentuk penilaiannya. Makanya saya katakan bentuk penilaian itu ada banyak. Nanti akan kalian lihat. Bentuk penilaian itu ada banyak, bukan hanya satu. Sama seperti kalian kalau ujian. Apakah hanya satu jenis ujiannya? Ada yang namanya penilaian dalam absensi. Absensi itu adalah penilaian. Sikap itu adalah penilaian. Pembelajaran UAS UTS itu adalah penilaian. Jadi suatu kriteria tertentu untuk mendapatkan suatu hasil. Jadi kalau dilakukan itulah maksudnya.
Paham sampai di sini? Oke. Ada dikatakan pengukuran. Nggak nampak ya? Yang di atas itu adalah pengukuran. Oke, yang di atas itu adalah pengukuran. Wang and Brown mengatakan, apa katanya? Measurement means the act or process of expanding the extent or quantity. Artinya, nah, jadi kalau dari pengukuran ini, ibarat kata, contohnya ya, suhu. Nah, kalau pengukuran biasanya kita sebut dengan berapa sih suhu? Berapa suhu ininya, panasnya? Nah, kalau dikatakan, kalau pengukuran ya, ini kan tingkat dari pengukuran. Berarti dikatakan 180 derajat Celcius. Nah, contohnya seperti itu. Dari kata pengukuran. Nah, kalau pengukuran apa lagi? Sentimeter. Nah, pengukuran enggak? Apa lagi contohnya? Kilogram. Apa lagi? Pengukuran. Pengukuran apa lagi? Next, berikutnya adalah penilaian. Penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah merencanakan atau menyusun alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan mencapai hasil belajar peserta didik dalam pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Jadi inilah yang biasanya kita lakukan dalam sekolah, penilaian. Oke, sampai di sini. Tes. Tes ini adalah alat atau cara yang sistematis biasanya. Untuk apa? Untuk mengukur sampel perilaku. Nah, biasanya kita gunakan dengan sistem tes. Nah, di dalam tes terdapat berbagai item yang serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Salah satu tesnya itu misalnya tes kepribadian, tes belajar, lalu tes apa lagi? Apa lagi yang biasanya? Tes nanti kalian akan menghadapi yang namanya tentang skripsi. Nah, ada kandiditas. Nanti akan kalian pelajari lah setelah semester berlalu, dan sampainya nanti itu salah satu bentuk dari tes. Lalu yang berikutnya adalah kedudukan dari evaluasi. Kedudukan dari evaluasi ini adalah proses pendidikan bersifat integratif, artinya setiap ada proses pendidikan pasti ada evaluasi. Jadi mulai sejak siswa akan memasuki proses pendidikan, selama proses pendidikan dan berpikir ada satu tahap proses pendidikan. Jadi kedudukan evaluasi ini, setiap kita memiliki suatu tindakan, pasti akan ada suatu yang namanya penilaian di dalam sebuah proses. Jadi kedudukan dari evaluasi ini adalah penentu pada akhirnya. Itu maksudnya, kedudukan dari evaluasi. Oke, untuk berikutnya, apa tujuan dari evaluasi ini? Tujuannya ini adalah ya pasti untuk melakukan penilaian. Paling simpelnya itulah melakukan penilaian. Jadi ada yang ingin dicapai dari suatu tujuan, maka dilakukan dengan sistem evaluasi atau penilaian. Lalu untuk mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi. Yang ketiga adalah tujuannya untuk memotivasi. Jadi jangan karena nilainya itu rendah, jadi kita memberikan suatu adjustment kepada si siswa kita, kamu bodoh, tidak boleh. Karena siswa tidak boleh menggunakan kata bodoh. Ingat, tidak boleh mengatakan kata bodoh kepada siswa kita. Karena kata bodoh itu adalah kata terlarang dalam salam pendidikan. Di dalam salam pendidik itu terlarang. Ya. Tidak boleh menggunakan kata bodoh, tapi gunakan kata, ada yang tahu? Tidak paham.
lagi? Apa? Jangan gunakan kata bodoh, tapi gunakan kata Tidak paham. tidak paham, tidak pintar. Jangan gunakan kata itu, karena itu adalah kata yang sangat mematikan dari pemikirannya. Lalu kalau dia udah di atas rata-rata nilai, berikanlah dia sebuah apa biasanya? Reward. Biasanya reward seorang guru memberikan kepada siswanya apa? Tangan. Paling simpel adalah ujian atau tepuk tangan. Karena dengan seperti itu akan membuat dia merasa puas. Ada suatu hal yang setelah dia kerjakan dapat nilai, ada yang rasa dia dihargai. Nah, bukan karena dia sudah dapat nilai maka dibiarkan, tapi tetap diberikan reward. Ada? Silakan tunjukkan tangan. Atau dibiarkan gitu aja? Atau malah dibilang, kamu kurang pintar, udah kamu ulang. Apakah seperti itu? Oke, silakan. Menurut saya Bu, itu kita harus lebih memotivasi si anak tersebut Bu. Jadi berarti kita harus memberikan suatu penilaian, jangan mengandalkan mahasiswa kita dengan nilai yang rendah, jadinya kita abaikan dia. Tapi berikan dia suatu motivasi, berikan dia penyemangat, berikan dia suatu pujian. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Contohnya? Ada? Oke, silakan. Jadi contohnya tindakan nyatanya ketika dia tidak bisa mencapai nilai yang seharusnya, kita bilang semangat ya nak, pasti bisa, ayo coba ulangi lagi, belajar lagi ya, gitu maksudnya. Betul. Seperti itu caranya. Kita berikan dia dukungan, kita berikan dia motivasi, kita bawa dia ke depan kelas, kita bawa dia ke samping kita duduk, setelah kawannya selesai belajar, main-main, kita bawa dia. Kita suruh dia bawa bangkunya, duduk berdua. Apa yang kurang? Di mana letak yang kamu tidak tahu? Kalau ibu lihat, dari 10 soal, hanya 1 yang benar. Emang yang lain ini kenapa? Di mana dia nggak ngerti? Mungkinkah dia tidak bisa membaca? Mungkinkah dia tidak bisa dalam memahami? Nah, ada orang yang bisa membaca tapi tidak bisa memahami, rendah dalam pemahaman. Dia nggak ngerti apa yang dimaksud dari pertanyaan. Bisa jadi. Atau bisa jadi dia mengerti, paham, tetapi dia malas mengerjakannya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada banyak bentuk yang harusnya bisa kita gali dari siswa kita ini. Jadi karena kita tidak mau bertanya, jadinya ya udah kita menganggap bahwasannya dia ini kurang pintar. Padahal kita tidak mau memahami siswa kita seperti apa. Kenapa? Karena kita terlena dengan siswa yang pintar tadi, yang bisa berhasil mencapai nilai rata-rata. Nah, di situ letaknya kesalahan kita. Nah, jadi ibu harap pada saat kalian nanti terjun ke lapangan, kalau memang kalian melihat ada sekitar dari 20 siswa kalian, ada 1 atau ada 5 yang mendapat nilai rata-rata, terus kalian mengatakan, iya dia kurang pintar, ya udahlah los lah, udahlah gurunya aja lah. Jadi sedikit pengalaman saya pada saat saya PKL dulu saya PKL di Jinjim. Saya kebetulan ditempatkan di kelas 3. Jadi siswa ini ternyata tidak bisa membaca kelas 3. Saya dipindahkan ke kelas 6 untuk membawa mata pelajaran yang lain. Ada juga kelas 6 yang tidak bisa membaca. Jadi solusinya apa yang kami buat untuk PKL? Kami bawa dia ke rumah PKL kami suruh dia di situ membaca. Pada saat PKL cuma 6 bulan. Situlah waktu kami ada kesempatan untuk mengajar guru. Jadi saya harap pada saat kalian PKL, kalian menemukan sesuatu hal yang betul-betul berharga, saya katakan. Karena kalau itu saya katakan berharga. Berharga dalam arti kata, karena saya pendidik, maka dengan saya menuntaskan dia bisa membaca, itu adalah menyenangkan hati saya. Jadi tanamkan di dalam diri kalian,
ada sesuatu hal bermasalahan, kalau kalian bisa menyelesaikan permasalahan itu, yakin dan percayalah bahwa kalian adalah seorang pendidik. Kalau saya melihat permasalahan seperti itu, kalau saya bisa menuntaskan permasalahan itu, maka saya katakan saya pendidik. Saya harus menuntaskan itu. Jadi buta huruf, tidak bisa membaca adalah tugasku. Seperti aja udah salah, edukasinya aja sudah salah dari dasar, maka di awal dia akan salah seterusnya. Ibarat kata kalau orang tua kita nggak bisa membaca, maka dia akan dibodoh-bodohi, betul? Betul, Bu. Itu. Jadi kalau orang tua kita tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung, ajarkan orang tua kita, tapi bukan cara seperti kalian mengajarkan anak-anak, tidak. Karena tingkat dari emosionalnya sudah tinggi, beda. Jadi masuklah ke sekolah seperti itu. Oke, prinsip dari evaluasi itu ada yang dikatakan valid, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil dan objektif, terbuka, berkesinambungan, menyeluruh dan bermakna. Oke, langkah-langkahnya ini adalah perencanaan, ada pengumpulan data, ada langkah penilaian data, langkah pengelolaan data, langkah penafsiran data, langkah meningkatkan daya serap peserta didik, lalu yang terakhir adalah laporan hasil. Semuanya ini adalah dimasukkan ke dalam laporan. Oke, pertama ini adalah penilaian daftar anekdot. Apa itu anekdot? Anekdot ini adalah catatan-catatan. Jadi catatan dari kejadian setiap kasus yang digunakan untuk melihat perkembangan atau suatu kelompok siswa. Ini hasil pemaparan dari Ibu. Oke. Lalu Ibu di sini ada pertanyaan. Nanti yang Ibu inginkan adalah siapa yang bisa merangkum dalam pertemuan kita hari ini? Oke, silakan. Ewis, silakan Ewis. Ya. Baiklah teman-teman, yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini mengenai evaluasi kurikulum adalah tentang evaluasi itu sendiri. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah proses menentukan nilai suatu objek tertentu berdasarkan kriteria yang ada, dan objeknya adalah hasil belajar siswa tersebut, dan ukurannya itu rendah, sedang, tinggi. Nah, jadi contoh dari jenis-jenis tes penilaian tersebut adalah contohnya pilihan berganda, esai, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya mengenai pengukuran. Jadi, pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu. Pengukuran yang bersifat kuantitatif. Contoh, pengukuran suhu badan, kilogram, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke penilaian. Yang saya pahami tentang penilaian adalah dalam penilaian tersebut ada langkah-langkah, adanya perencanaan, penyusunan penilaian, dan pengumpulan informasi. Nah, selanjutnya mengenai tes. Tes adalah alat atau cara yang sistematis untuk mengukur sampel perilaku. Jadi contohnya ada tes belajar dan tes kepribadian untuk peserta didik tersebut. Nah, jadi selanjutnya ada kedudukan dari evaluasi. Kedudukan evaluasi bersifat integratif. Jadi di dalam setiap proses pendidikan itu ada pasti yang dinamakan evaluasi. Dan dalam tujuan dan evaluasi memiliki tujuan untuk menilai capaian tujuan. Jadi setiap proses pembelajaran dalam sebuah pendidikan pasti ada tujuan yang ingin dicapai gitu. Dan kemudian ada yang namanya mengukur macam-macam aspek pelajaran. Jadi itulah gunanya evaluasi. Selanjutnya, gunanya evaluasi adalah untuk memotivasi si siswa tersebut. Jadi ketika si siswa tidak dapat mencapai standar yang telah ditentukan, kita sebagai seorang guru harus memotivasi anak tersebut. Jangan sampai membiarkan si anak lewat begitu saja. Contohnya ketika ada 20 siswa, peserta didik, ada 1 atau 2 siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, kita sebagai seorang guru jangan membiarkan mereka, tetapi kita harus memotivasi, mencari tahu apa penyebab si anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya model penilaian. Contoh 1,
satu pertama ada daftar anekdot atau kejadian kasus. Yang kedua, daftar cocok. Nah, daftar cocok ini berisi pernyataan-pernyataan. Yang selanjutnya ada skala bertingkat. Nah, yang keempat ada wawancara dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk MS. Beri tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 2 bacakan apa isi pertanyaannya. Oke, ini dari kelompok 2 ya. Silakan. Oke, di sini soalnya itu soal kelas 4 SD mengenai Pancasila. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan Pancasila? Soal yang kedua, coba tuliskan isi dari kelima Pancasila tersebut. Coba tuliskan isi dari kelima Pancasila tersebut. Ketiga, apa yang menjadi lambang dari setiap sila? Yang keempat, coba tuliskan isi dari sila keempat dan apa lambang dari sila tersebut. Coba tuliskan isi dari sila yang keempat dan apa lambang dari sila tersebut. Yang kelima, coba jabarkan lambang-lambang dari kelima Pancasila. Salah, saya ralat. Yang kelima, coba Anda jelaskan apa yang menjadi lambang dari Pancasila. Berapa poin setiap nomor kelompok 2? Kami memberi poin tiap nomor itu 20. Berarti setiap poin 20 karena ini masuk dalam evaluasi penilaian ya. Jadi setiap poinnya adalah 20, skornya 100. Oke. Berarti minggu depan dikumpul, dikasih ke kelompok 2, biar kelompok 2 yang melakukan penilaian benar atau salah atau berapa dari evaluasi kalian. Oke? Terima kasih kelompok 2. Baiklah, karena waktu setelah habis, tidak terasa waktu juga yang akan memisahkan kita untuk sementara waktu. Maka dari itu saya berikan kepada kalian satu wejangan singkat saja karena kita masih dalam suasana dari COVID-19. Kita masih harus social distancing sebenarnya dan harus menjaga jarak dan harus hidup sehat. Saya harap taat protokol kesehatan, jangan pergi jauh-jauh dulu ya. Jadi kalau udah pulang kuliah jangan lupa cuci tangan. Kalau saya sih biasanya langsung pergi ke kamar mandi, ganti pakaian, baru berkumpul dengan keluarga. Saya harap sih kalian seperti itu karena kalian dari luar membawa virus. Gak ada yang tahu ya, gak ada yang tahu ya. Jadi jangan menganggap bahwasanya kalian itu sehat, tapi harus tetap berpikir kalian sehat. Oke. Titip salam saya untuk keluarga di rumah. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Sebelum kita akhiri perkuliahan, saya harap Husni bawa kita dalam doa. Oke, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pagi hari ini, kita berdoa dan akan melakukan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu Semoga terima kasih Kau lancarkan pembelajaran kami hari ini. Semoga pembelajaran kami dapat kami terima dan dapat kami laksanakan di kemudian hari. Selamat pagi semuanya. Pagi.